Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas video UAS yang berjudul Dinamika Populasi Ikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahroh, NIM 12 dari kelas B semester 5. Nah, yang pertama yaitu dinamika populasi ikan. Dinamika populasi ikan sendiri mempelajari bagaimana jumlah dan kondisi ikan dalam suatu populasi berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas, penangkapan, dan kondisi lingkungan. Dalam kajian dinamika populasi ikan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu metode holistik dan metode analitik yang digunakan untuk memahami serta mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Tujuan mempelajari dinamika populasi ikan yaitu mengetahui kondisi stok ikan, kedua, mencegah overfishing, yang ketiga, mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada metode analitik. Metode analitik yaitu berfokus pada pemecahan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi ikan menjadi komponen yang lebih kecil dan terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan sebab akibat antara faktor biologis dan perubahan populasi ikan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model matematis dan statistik untuk memprediksi perubahan populasi berdasarkan data kuantitatif seperti laju pertumbuhan, mortalitas, reproduksi, migrasi. Nah, di sini yang gambar di atas itu adalah contoh gambar metode analitik. Selanjutnya kita kembali ke lanjutan dari metode analitik. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu aplikasi dan terukur model ini sangat mudah untuk diimplementasikan dan diuji secara empiris menggunakan data lapangan. Yang kedua itu presisi kualitatif, mampu memberikan estimasi angka yang akurat mengenai perubahan jumlah populasi dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga yaitu efisiensi prediksi, memudahkan peneliti dalam menentukan tren pertumbuhan tanpa memerlukan variabel yang perlu rumit di tahap awal. Untuk kekurangannya sendiri yaitu simplikasi realitas, model cenderung menyampaikan interaksi kompleks antar variasi seperti predator, kompetisi antar spesies, atau perubahan genetik. Yang kedua yaitu keterbatasan konteks, seringkali memisahkan faktor lingkungan dari analisisnya, sehingga hasil prediksi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan fluktuasi populasi yang terjadi di alam liar. Yang ketiga yaitu ketergantungan data. Kekerakutan model sangat bergantung pada kualitas data input. Data bias akan menghasilkan prediksi yang tidak valid. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu model pertumbuhan logistik merupakan model matematis yang menggunakan persamaan tertentu untuk menggambarkan dan memprediksi pertumbuhan populasi seiring waktu dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan populasi tersebut. Sekarang yaitu adalah metode holistik. Metode holistik berfokus pada pemahaman dinamika populasi sebagai suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai faktor saling berhubungan dan mengaruhi suatu sama lain. Pendekatan ini menganalisis interaksi antar serta dampaknya terhadap keseimbangan dan kestabilan populasi. Dalam penerapannya, metode holistik menggunakan pendekatan multidisiplin yang menyangkut bidang ekologi, biologi, fisika, kimia, sosial ekonomi. Metode ini juga mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika populasi ikan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari metode holistik sendiri. Nah, bisa dilihat metode
Metode holistik memiliki kelebihan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif terhadap dinamika populasi ikan. Yang kedua, lebih efektif untuk memprediksi perubahan populasi dalam jangka panjang. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, pendekatan ini relatif kompleks dan memerlukan data yang cukup banyak. Yang kedua, kurang tepat untuk menghasilkan prediksi kuantitatif yang sangat persisi. Contoh pemodelan ekosistem yaitu penggunaan model komputer untuk mensimulasikan interaksi antar berbagai spesies dalam suatu ekosistem serta pengaruhnya terhadap dinamika populasi ikan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dinamika populasi ikan mempelajari perubahan jumlah dan kondisi populasi ikan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan aktivitas manusia. Dalam kajiannya digunakan dua pendekatan utama, yaitu metode holistik dan metode analitik. Metode holistik memberikan gambaran menyeluruh dengan melihat populasi ikan sebagai sistem yang saling terhubung, sehingga efektif untuk memahami pola dan perubahan jangka panjang. Sementara itu, metode analitik menganalisis komponen populasi secara rinci dan kuantitatif, sehingga menghasilkan informasi yang lebih detail dan akurat. Kedua metode ini saling melengkapi dan penting digunakan bersama dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Nah, sekian, terima kasih untuk video tugas dinamika populasi ikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.